Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang anak ditemukan oleh seorang ibunya sedang berdoa di dalam kamar. Apa yang anak kecil ini doakan? Ya Tuhan, lindungilah aku sebelum aku tidur. Berkatilah keluargaku, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa kakakku, dan ampunilah juga dosa si jahat. Sontak ibunya terkejut dan mengatakan yang bagian akhir tidak usah lagi didoakan. Saudara-saudari yang terkasih, kedengkian, kesombongan, keangkuhan adalah sifat mendasar dari si jahat yang membuat dia tidak membuka diri atau tertutup selamanya untuk kembali pada jalan yang benar. Rupa-rupanya bagi manusia hal itu tidak terjadi, tetapi membuka peluang bagi apa yang namanya dosa melawan Roh Kudus. Ketika kedengkian, kesombongan, keangkuhan berakar kuat untuk apa yang kita kenal dengan dosa melawan Roh Kudus, dosa keras kepala. Saul merasa dengki, merasa iri, merasa sombong atas keberhasilan Daud yang mengalahkan musuhnya. Tetapi ketika dia menyadari setelah ditegur oleh Yonatan, dia kembali untuk tidak jadi membunuh, rencana ingin membunuh Daud. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus melaksanakan karya perutusannya yang sudah dimulai sebenarnya dengan dua hal. Pertama, mengajar, dan kedua, menyembuhkan atau membuat mujizat. Dan pengajaran Yesus di mana-mana sangat diminati, meskipun ditantang oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka begitu banyak orang datang kepada Yesus, mereka dikatakan dalam Injil berdesak-desakan, dan Yesus meminta untuk, tadi dikatakan, menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu supaya ia jangan sampai terhimpit oleh banyak orang. Dan dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita semua tahu, mengadakan mujizat. Kita juga semua tahu, mengajar dalam pengajaran-pengajaran kebenaran yang bernuansa pertobatan. Hal yang menarik adalah ketika si jahat jatuh tersungkur di hadapan Yesus, bila mana mereka melihat Yesus, dan ada hal yang menarik yang selalu si jahat ini katakan dalam beberapa perikop. Kami tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan dalam perikop ini juga dikatakan roh-roh jahat itu berteriak, engkaulah anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, satu perenungan sederhana bagi kita. Andai kata pada posisi kita berdosa, pada posisi kita menyadari, mengakui ini salah,
kedengkian, keangkuhan, kesombongan rupa-rupanya sudah berbelok dari jalan pewartaan kebenaran, pertobatan yang dibawa Yesus. Ini kok salah? Pintu untuk kembali sebagaimana si jahat, iblis, yang tidak punya lagi kesempatan karena memang tidak mau untuk bertobat, maka kita pun terjatuh di sana. Tetapi seperti Saul yang tetap menyadari bahwa ini salah dan ditegur oleh Yonatan anaknya, maka ia beroleh kesempatan untuk itu, untuk jalan pertobatan. Satu hal yang diingatkan kepada kita, yakni jika iblis saja mengakui engkaulah anak Allah, tetapi dia tidak pernah mempercayakan diri sejak awal mula kepada Allah, bagaimana dengan kita yang setiap hari, yang setiap saat mengakui Allah dengan lidah, dengan mulut? Apakah juga kita mengakui, mengimani, mempercayakan diri kita kepada Allah dengan segenap hati? Akan menjadi ironis, tragis kalau kita sampai pada level, sampai pada tahap engkaulah anak Allah, berteriak seperti dikatakan dalam Injil, mereka jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tidak ada beda. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sepanjang hari ini merenungkan dan memohon rahmat Tuhan agar supaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terlebih sepanjang hari ini, kita bukan saja mengakui Tuhan dengan kata-kata, tetapi mengimani Dia, mempercayakan diri kita kepadanya, agar kita tidak jatuh dalam kedengkian, iri hati, kesombongan, dan keangkuhan, melainkan senantiasa memperbarui diri agar kita ada dalam jalan Tuhan. Semoga demikian. Amin.